Jadi balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoinnya itu adalah Shiba Inu, teman-teman ya. Jadi nanti next abis video ini selesai baru nanti akan saya update untuk dua koin, dua altcoin request kalian ya di video Bitcoin yang ini di hari Minggu kalau nggak salah atau Sabtu gitu teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate seperti biasa untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Dan sedikit reminder ini untuk beberapa news event malam ini. Ya, cuman yang lebih penting ya tentunya besok ya, karena ada FOMC member juga, kemudian ada core CPI dan CPI crude oil inventory juga. Ya, bisa diperhatikan untuk besok. Jadi besok lebih krusial lah. So ya, jadi hari ini akhirnya si Bitcoin melepas masa sideway-nya dia. Ya, jadi kalau kita pantau secara daily memang dia udah ngetes di $30.000 dan ini sudah sideway ya, bermain di bagian range 26.500-an sampai 29.000. Ini semenjak Maret ya, 18 Maret sampai terakhir itu 9 Maret teman-teman. Ini secara daily berarti kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 minggu lah. Kurang lebihnya 2 sampai 3 minggu guys. Ya kalau kita lihat secara daily-nya Bitcoin di situ-situ aja. Memang kemarin ada dua outlook yang saya bagikan. Either memang dia di sini kemudian drop untuk koreksi aja atau retracement before dia melanjutkan penguatannya ngetes ke next target di $30.000 nih. Di box warna hijau yang sudah beberapa kali juga saya sampaikan ke teman-teman sekalian, atau ya akhirnya dia koreksi kemudian naik untuk pullback atau retracement aja, ngetes range-nya lagi sebelum dia akhirnya drop ya, nembus bagian bawah supportnya dia nih di sekitar 26.500 26.600-an dolar, ngejar area 25 ribuan dolar, baru nanti mengalami pemantulan ya. Jadi outlooknya yang warna putih ini atau yang warna orange ini nih, kalau saya zoom tuh teman-teman ya. Dan ya akhirnya si Bitcoin memilih untuk dia terbreakout terlebih dahulu dan ngetes di area box warna hijau, dimana area $30.000 itu adalah angka psikologis. Plus kalau secara daily ini sempat saya bagikan juga kenapa saya tarik dari kisaran situ. Ini kita bisa lihat ya, terakhir setelah dia kena reject dari sini ya, terus nextnya itu kan 8 Juni, kemudian 9 Juni, dan di 10 Juninya ini adalah sempat bikin tail candle sekali ke sana, kemudian berangsur lanjut turun signifikan ya di situ. Jadi saya tandain ambilnya dari sini teman-teman. Nah nextnya lagi kalau misalkan let's say nanti si Bitcoin data besok ya, itu dari core CPI juga mendukung untuk si Bitcoin lanjut naik lagi, ini menjadi next target nih, box putih atas ini. Ini di sekitar 31.100-an sampai sekitar 32.400-an dolar lah, sekitar arah situ. Sebelumnya kita bisa lihat di sini ya, beberapa kali dites dan mendapatkan rejection yang strong lah bisa dibilang. By the way ini secara daily time frame ya. Jadi bisa di-prepare mungkin buat teman-teman kalau misalkan si Bitcoin lanjut naik lagi, bahkan ngetes di kisaran sini, mungkin ada yang mau prepare short atau malah untuk rilis datanya nggak mendukung si Bitcoin, possible untuk malah lanjut koreksi. Ini akan coba saya hapus dulu. Ya kalau misalkan dia koreksi nanti ya big possibility untuk ngejar area berapa bro? Kalau dia koreksi terlebih dahulu ya mungkin ngejar area yang sebelumnya menjadi area resisten become support. Nah, ini di area-area sini. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, ini menjadi area resisten ya become support, kan biasanya seperti itu ya. Ini di sekitar 28.350-an sampai 28.700-an dolar lah, sekitar area situ. Kalau memang nanti si Bitcoinnya terkoreksi terlebih dahulu, maka bisa dipantau untuk area ini yang sebelumnya menjadi resisten become support ya untuk si Bitcoin. Jadi ya intinya menunggu besok lah teman-teman. Apakah memang dari sini dia masih cuma tersideway aja ya sebelum make decision atas ataupun rilis data besok gitu ya. Either dia memang akhirnya sebentar coba saya tandain dulu pakai pad lebih enak ya. Either dia di sini cuma sideway aja, kemudian kalau misalkan good akhirnya dia lanjut naik lagi ngetes bagian atasnya ya, ini warna orange, atau memang dia make decision untuk terkoreksi terlebih dulu ya. Ini drop, mungkin naik untuk pullback sebentar untuk lanjut turun ngejar area target yang sebelumnya menjadi area resisten ya. Jadi palingan ini yang perlu dipantau by the way secara daily time frame ya. Jadi kita ngomongin untuk target terdekat aja, karena memang penguatannya pun ya udah ketahan nih, sementara ketahan di area $30.000 ya, karena besok juga adanya rilis data yang penting juga ya, mungkin untuk the next meeting Fed untuk menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Itu juga penting banget, pelaku pasar pasti juga menunggu besok teman-teman ya. Jadi palingan bisa diperhatikan untuk skenario-nya, kalau memang nanti dia koreksi dulu mungkin bisa dipertimbangkan untuk area buy-nya. Itu bisa kita pantau untuk dua ini kalau secara daily ya teman-teman di sini. Satu,
dan pastinya di area bawahnya di sekitar 26.500-an, 26.900-an dolar nih kalau kita pantau secara daily time frame. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik pun ini menjadi area pantauan, mungkin yang mau prepare short atau lihat dulu dan lain sebagainya, ini bisa menjadi beberapa area pantauan dan juga skenario nya. Kalau misalkan dia naik dulu, mungkin ada teman yang mau mencoba short atau mungkin dia koreksi dulu, mungkin buat teman mau ngambil DCA lagi dan lain sebagainya, itu ya terserah teman-teman lah, kembali lagi. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin outlook kemarin secara time frame 1 jam ya, video kemarin. Jadi memang di sini bisa terbentuk sebuah bull flag ataupun bisa dibilang juga channel ataupun falling wedge juga bisa ya di garis warna orange ini. Jadi memang skenario-nya kemarin either dia memang di sini koreksi yang untuk beberapa wave, dan pantauannya yang terdekat pasti di retracement atau Fibo 0,3 dan 0,5-nya. Ya, dimana kalau ini kita lihat juga secara zonasi dapat, secara Fibo juga dapat, ya tinggal momentumnya aja, karena terakhir kali ini lumayan impulsif, kemudian koreksinya juga korektif banget, dan ya kita bisa lihat ini terakhir kali pun bikin tail candle ya. Ini coba saya hapus saja, terlalu ramai teman-teman ya. Ya, di sini kita bisa pantau dia persis banget nih. Ya, terakhir kali retracement atau pullbacknya di Fibo atau retracement 0,5 plus juga di box putih yang sebelumnya menjadi area resisten untuk si Bitcoin kalau kita pantau secara time frame 1 jam. Ya, dia ngetes di sekitar 28.160 dolar, kemudian di sini mantul dan akhirnya mampu break, plus juga ngevisit next area ya di 28.470 sampai 28.570 dolar itu juga. Ini sempat ngetes, kemudian kena reject dulu ya gitu ya, pullback ke bagian bawahnya, kemudian lanjut naik lagi sampai posisi saat ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara hourly-nya, ini coba saya akan hapus aja ya, karena ini kan udah, ini kita hapus dulu teman-teman. Oke, ini juga dihapus dulu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk secara time frame 1 jamnya pada pergerakan sekarang, dia udah mulai tertahan ya. Cuman bisa aja seperti sebelumnya. Ini kayak ketahan gitu, sebentar nih coba saya tahan pakai ini kayak semacam ketahan gitu kan, tapi dia malah bikin atau create yang namanya rally base rally ya. Dia bikin base sebentar di sini kemudian lanjut rally kembali ya. Jadi palingan yang bisa dipantau untuk posisi saat ini adalah apakah memang dari area sini dia cuma create base lagi untuk melanjutkan penguatannya, atau malah dia koreksi dulu. Nah ini teman-teman, kalau dia ataupun kita mendapatkan si Bitcoin trennya ini masih positif ya, naik signifikan seperti ini, kemudian dia malah kita lihat koreksi dulu, dan koreksi pun jauh lebih korektif ketimbang penguatannya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengambil long, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalkan kita pantau sekarang ini ya, dia udah drop di sini koreksi ya, kemudian di sini ada pemantulan sedikit. Kalau misalkan di sini dia malah terjebol gitu ya dari area lowestnya dia, kalau kita time frame 1 jam itu di sekitar 29.790 dolar, dia malah terbreakdown ya. Kemudian di sini mantul ya, mengetes lagi di bagian bawahnya di sini sekitar 29.500-an, 29.600-an dolar ya. Kemudian kalau misalkan di sini membuat sebuah range ya, bisa dibilang channel lah atau ya pattern dan lain sebagainya gitu ya, membuat range atau channel dan lain sebagainya ya, mungkin baru bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian gitu ya. Kalau misalkan pun koreksinya korektif seperti ini, nah kemudian ketika memang dia sudah terbreakout ya, mungkin bisa dimanfaatkan, mungkin dia ngetes ke swing high terakhirnya dia untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau misalkan dari range ini dia terbreakdown ya, next kita bisa pantau untuk area ini dulu teman-teman, ini di sini ya, karena ini menjadi area base atau create tahanan sebelum dia lanjutin penguatan. Nah ini di sekitar 29.070-an dolar sampai 29.310 dolar ya. Jadi palingan ini beberapa area yang perlu sekali dipantau untuk mungkin teman-teman ya yang mau mengambil long lagi, mau prepare untuk posisi lagi, nunggu bawah dan lain sebagainya. Palingan ini dulu yang bisa menjadi pantauan kalau memang dilihat secara time frame 1 jamnya ya. Kalau misalkan dia terbreakdown pun atau mungkin bikin tail candle, ini menjadi key level untuk si Bitcoin posisi saat ini yang mungkin menjelang besok ya. Jadi ini untuk update si Bitcoin secara hourly time frame-nya. Next, Shiba. Jadi memang ini adalah outlook Shiba, beberapa saat lalu sudah saya sampaikan juga ketika dia membuat triangle pattern dan sudah break. Memang ekspektasinya adalah dia ngetes ke bagian atasnya, box bagian putih atas ini sekitar 0,001172 sampai 1205 dolar. Tapi tidak begitu mulus lah perjalanan. Kenapa seperti itu? Nih kita bisa lihat aja secara daily time frame-nya. Dia beberapa kali percobaan dan bikin tail candle cukup panjang nih. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5.
secara daily candle, berarti hampir 1 minggu percobaan teman-teman ya. Ini perharinya dicoba dites nih ya EMA 200, karena kita bisa lihat juga sebelumnya ini bikin tail candle, ini juga tail candle belum benar-benar mampu break terhadap EMA 200 nya. Dimana EMA 200 kalau kita lihat juga pada pergerakan Shiba Inu sebelumnya ini lumayan memberikan dampak nih. Ya istilahnya respect lah terhadap EMA 200 time frame daily gitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya kita mendapati si Shiba ini ya mampu break pertama EMA 200 dulu secara time frame 1 hari ya. Ini dia mampu close candle di atasnya, kemudian mungkin pullback atau retracement terlebih dahulu untuk mengejar next target, ini possible untuk Shiba ya, untuk area tadi dan next lagi di sini 1286 sampai 1320 dolar ya. Ini bisa menjadi dua area pantauan untuk si Shiba Inu. By the way ini secara daily time frame ya, ini dulu aja terdekatnya. Nah kalau misalkan pattern ini kan memang udah bisa dibilang ya udah lewat lah ya. Nah ini possible lain yang mungkin saya pribadi lihat untuk pergerakan Shiba saat ini. Kalau secara dailynya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di bagian bawah terbentuk sebuah trendline support ya, beberapa kali dites bahkan bikin tail candle ya, kita bisa lihat di sini bikin tail candle beberapa kali, di sini juga yang masih mampu dipertahankan. Dan untuk bagian atasnya ini ya, ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Nah ya, jadi semacam triangle patternnya. Jadi kalau misalkan di akhirnya mampu break, kita bisa ukur ya target maksimal dari si pattern ini kira-kira berapa. Ini kemudian kita pindahkan ketika memang dia break dari resistennya ini ya. Nah ini menjadi target maksimal, pas banget ya dari zonasi yang memang sudah saya pantau dilihat dari pergerakan si Shiba secara daily time frame. Kenapa saya tanda di kisaran situ juga secara daily, terakhir kali secara masuk signifikan dari level area ini. Plus kalau misalkan dia mampu break, ini target maksimal ya. Kalau kita lihat dari pattern triangle ini menjadi target maksimalnya ya. Jadi palingan balik lagi, ini adalah quick update untuk Shiba Inu. Saya juga berharap yang terbaik lah ya untuk market, dan khususnya Shiba Inu at least bisa melanjutkan penguatannya ke dua target ini aja dulu ya, nggak muluk-muluk lah, nggak terlalu over. Cuman ini yang menurut saya masih realistis lah kalau misalkan akhirnya Shiba ini meletus harganya. Karena kita bisa lihat juga dibandingkan beberapa altcoin lain, Shiba ini cenderung cuman bergerak range-nya tipis juga ya di sini. Dimana altcoin mungkin ada juga yang sideways, cuman beberapa altcoin karena Bitcoin udah di hit di sekitar 30-an ribu dolar, itu naiknya udah lumayan. Meanwhile untuk Shiba ya dalam tanda kutip masih di situ-situ aja teman-teman ya. Jadi palingan ini adalah good skenario untuk Shiba. Dan bad skenario-nya bagaimana? Bad skenario-nya kalau akhirnya dia terbreakdown ya dari triangle pattern ini, dites mungkin bisa dimanfaatkan untuk ambil short dan sebagainya, akan visit lagi ke bagian bawah di sekitar 1025 dolar, sekitar area situ. Dan area lebih bawahnya lagi di sekitar berapa nih? 0,00926 sampai 958 dolar ya untuk si Shiba Inu. Ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan dan update untuk Shiba dan juga si Bitcoin. Hopefully bisa terbantu teman-teman. Menunggu besok untuk rilis data besok. Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Dan apakah possible untuk si Bitcoin akhirnya koreksi dulu, pullback dulu, atau dikasih one push again baru nanti memasuki fase koreksinya, atau bagaimana? Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.